warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seva Aulia Putri dari kelas 91 dan di sini saya adalah nomor urut 5. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak bernama Raihan. Ya, kita ganti namanya Raihan. Oke, di suatu pagi, ya, Raihan terus menyeka keringatnya. Dia kepanasan dengan panasnya terik matahari yang terus membakar kulitnya. Dia harus berjalan puluhan kilometer hanya untuk sampai ke sekolah, hanya untuk sampai ke SD yang satu-satunya ada di lingkungannya itu. Lalu suatu hari ayahnya berkata pada si Raihan, "Raihan, gak capek kamu Raihan sekolah? Buang-buang duit Raihan, buang-buang waktu. Buat apa sih Raihan? Buat apa? Kita ini orang miskin Raihan. Ngapain kamu capek-capek sekolah? Mending kamu bantuin ayah kerja." Tapi Raihan malah menolak. Raihan mengatakan dengan lantangnya, "Ayah, nanti ilmuku, nanti kepandaianku ini akan membawa keluarga kita naik ayah. Engkau akan mengerti ayah, engkau akan mengerti saat aku tak lagi menjadi anak dari seorang kuli miskin ayah. Aku akan mengangkat derajat keluarga kita dengan ilmuku ayah." Lalu hari berganti hari, tahun berganti tahun. Saat ini Raihan sudah berada di kelas 6. Sama, dia setiap hari bergulat dengan ayahnya, bertengkar dengan ayahnya. Ayahnya nggak suka dia sekolah. Kenapa? Karena biaya sekolah itu mahal. Apalagi mereka ada di daerah yang terpencil, ada di daerah yang sulit mendapatkan apapun, yang biaya itu sangat mahal. Lalu akhirnya apa? Ayah ibunya itu menguatkan Raihan. "Raihan, tenang nak. Gak apa-apa, lanjutkan sekolahmu, lanjutkan pendidikanmu. Tapi, apa kamu yakin nak dengan semua keputusanmu?" Lalu Raihan bilang, "Saya yakin ma, saya yakin bu, saya yakin." Lalu sang ibu berkata, "Tapi nak, kita ini keluarga miskin nak. Ibu gak punya uang nak buat membiayai kamu. Apa masih mau lanjut sekolah?" Lalu kata Raihan, "Gak apa-apa ma, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga. Saya akan buktikan ke mama, saya akan buktikan ke ibu. Saya akan dapat beasiswa. Saya akan menangkan segalanya dan membuat ibu bangga." Lalu tibalah saat kelulusan sekolah. Raihan menjadi anak lulusan terbaik. Dia mendapatkan gelar nomor 1 di sekolahnya. Dia menjadi lulusan terbaik dari SD-nya. Tapi begitu dia pulang, dia membawa piagam nih buat ayahnya. "Aku mau nunjukin ke ayah, ayah, aku berhasil ayah, aku dapat beasiswa." Tapi begitu dia pulang, bendera putih berkibar di depan rumahnya. Ayah yang begitu ia cintai sudah terbujur kaku, sudah terbalut dengan kain putih. Ibunya hanya bisa memeluk Raihan. Sambil meneteskan air mata, Raihan berkata, "Ayah, aku pulang ayah. Aku bawa piala buat ayah. Tapi kok ayah pergi duluan sih ya? Ayah, aku janji sama ayah. Aku janji sama ayah, aku bakal menjaga ibu. Aku bakal turutin semua perkataan ibu ayah. Karena selama ayah hidup, aku mengecewakan ayah. Aku gak bisa jadi anak yang ayah inginkan. Tapi aku janji ayah, nanti saat ibu, aku akan selalu menjaga ibu dan akan selalu menuruti perintah ibu ayah." Lalu akhirnya Raihan tinggal bersama ibunya. Pemakaman pun berakhir. Datanglah seorang dengan baju yang sangat keren. Kalau dikatakan itu adalah tuan kayu, tuan tempat di mana si ayah Raihan ini bekerja. Dia datang, dia berkata pada ibunya Raihan, Bu, gimana ini? Saya nggak peduli ya sama siapa yang meninggal. Saya nggak peduli sama siapa yang mati. Saya nggak peduli sama jasad yang ada di depan saya ini. Yang penting kerjaan saya, proyek saya itu
berhasil. Mau urusan siapa mati saya nggak peduli. Pokoknya harus ada yang gantiin dia. Lalu dengan lantang Rehan mengatakan, saya aja yang ganti. Saya yang gantiin ayah bekerja. Katanya seperti itu. Lalu sang ibu bilang, gak usah Rehan, biar ibu aja. Kamu harus melanjutin sekolah Rehan. Kamu harus melanjutkan pendidikanmu. Kamu mau masuk SMA kan? Tapi Rehan belum. Rehan berkata pada ibunya, dia meyakinkan ibunya, ibu udah tua bu, biar Rehan aja. Rehan bisa, Rehan kuat. Nanti akan ada kesempatan Rehan bisa mengejar pendidikan Rehan. Lalu akhirnya benar, Rehan yang saat itu usianya masih muda, yang baru lulus dari SD, dia bekerja dengan sangat giat, sangat keras, sangat luar biasa. Tenaganya diambil, dikuras untuk mengerjakan pekerjaan seorang kuli yang untuk memuaskan orang-orang yang ada di atasnya, demi harta, demi tahtanya orang-orang yang ada di atasnya. Lalu hari berganti hari, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan. Ibunya makin tua, makin sakit-sakitan, makin rentan. Sudah berkali-kali ia batuk dengan mengeluarkan darah. Lalu sang ibu berkata pada anaknya, dia manggil anaknya, Rehan, kesini nak. Tapi suara ibunya sudah tidak sesegar biasanya, sudah tidak sebagus biasanya. Ibunya berkata pada Rehan, anakku yang kusayang, kejarlah pendidikanmu, kejarlah impianmu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.